Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eli. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Nuha. Pak Nuha sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Eli untuk hari ini. Yang hari ini Bu Eli juga akan melakukan kegiatan kucing, nggih. Bagaimana? Nggih. Sudah siap? Siap Bapak. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan kucing dengan rekan saya Ibu Anis. Iya, berhubungan dengan tugas saya sebagai supervisor, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Eli tentunya. Yang pertama mengenai praktik kucing yang Ibu laksanakan. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Untuk praktek kucing yang akan saya laksanakan, tentunya saya masih merasa nervous, Pak, deg-degan karena ini merupakan praktek pertama bagi saya, dan belum terbiasa juga dengan teknik tirta. Mungkin, saya harus banyak belajar. Untuk perasaan pertama pasti deg-degan, Pak, karena harus sesuai kan, Pak, alur tirtanya itu dan harus berurutan. Iya, baik. Jadi karena memang belum terbiasa ya Bu Eli, Iya. semoga untuk kegiatan kali ini Bu Eli lancar ya Bu. Iya iya, Pak, amin amin, mudah-mudahan seperti itu. Baik Bu, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Bu Eli masih kurang yakin di bagian apa ini? Dari ketiga kompetensi itu, saya lebih di bagian present ya, Pak, ya. Ya. Karena kan itu harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach kepada coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita mendapat kurang menjadi kurang aktif dalam menghadapi coach tersebut, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Karena dalam present itu benar-benar membutuhkan konsentrasi, di mana kita harus mendengar coach menjelaskan, kemudian kita mengidentifikasi apa yang disampaikan coach itu. Dalam present menurut saya, Pak. Baik, jadi Bu Eli merasa bahwa di bagian present yang perlu dikembangkan lagi ya Bu. Iya, Pak, iya. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching ini kali ini? Yang saya inginkan dari kegiatan coaching kali ini tentunya saya ingin mendapatkan, solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Saya ingin kegiatan coaching ini coach mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ia hadapi di dalam pembelajaran. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu, dan selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu Eli melakukan coaching, dan sebagai supervisor saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian presence, apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan Bu Eli. Baik, Pak, terima kasih, semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya, Pak. Iya, monggo Bu Eli dilanjutkan. Nggih. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Anis. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Eli. Bagaimana kabar Bu Anis hari ini? Alhamdulillah Bu Eli, kabar saya baik-baik. Bu Eli apa kabar juga?
Alhamdulillah, baik juga. Gini Bu Anis, Ya, Bu sebelumnya Eli. saya ucapkan terima kasih ya pada Bu Anis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan hari ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini, Bu Anis bisa sampaikan kepada saya. Monggo Bu, apa yang ingin disampaikan? Baik Bu Eli. Saya juga berterima kasih kepada Bu Eli karena telah meluangkan waktunya untuk saya dan bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi, Bu Eli. Iya. Begini loh Bu Eli, saya kan di sekolah, saya itu kan sebagai tugas utama saya itu sebagai guru kelas. Nah, ini saya ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran Bu Eli. Mhm. Selain sebagai guru kelas, saya itu juga mendapatkan tugas tambahan sebagai guru seni Bu Eli. Iya. Sebagai guru seni budaya Bu Eli, seperti itu tugas tambahan saya di sekolah. Nah, ini kadang saya itu merasa bingung gitu loh Bu Eli kalau Mhm. berada di kelas itu muridnya tuh lebih banyak diam gitu. Nah, Mhm. iya di kelas itu muridnya tuh lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas lain gitu. Kelas lain itu ketika pelajaran seni budaya saya itu mereka itu aktif gitu Bu Eli Oh gitu. gitu ya. Iya, tapi di kelas ini mereka itu lebih banyak diam, kurang aktif gitu. Jadi saya itu merasa bingung bagaimana ini gitu Bu Eli. Oh iya. Jadi lebih pada proses pembelajaran ya Bu Anis ya? Iya, Artinya Bu Anis mendapatkan tugas tambahan mengajar mapel yang di mana mapel itu tidak sesuai dengan latar belakang yang diambil oleh Bu Anis iya, sebelumnya. betul, betul Bu Eli. Oh, Iya, kurang lebih seperti itu Bu Eli, ya betul. ya. Kalau melihat permasalahan Bu Anis, memang perlu sangat diperhatikan ya, kita carikan solusi bersama dari masalah itu. Begini Bu Anis, sebelum kita melanjutkan obrolan kita ini ya, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang sebenarnya Bu Anis inginkan dari obrolan kita hari ini? Begini Bu Eli, saya itu pengen mendapatkan solusi yang sebenarnya dari Mhm, permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya tuh bingung Bu, harus ngapain gitu di kelas ya. Berbeda iya, jauh gitu loh Bu dari latar belakang saya yang sebenarnya. Saya kan guru kelas, tiba-tiba mendapatkan tugas tambahan sebagai guru seni budaya. Jadi saya terkadang mmm, tuh bingung, saya ini mhm, harus ngapain, melakukan apa. Sementara di kelas tersebut muridnya ini banyak diam, kurang aktif. Apa karena sayanya yang kurang bisa mengimprovisasi mata pelajaran tersebut gitu loh Bu Eli. oh iya ya. Memang pasti sangat jauh berbeda ya Bu ya, di mana kalau misalkan kita memang mengajar fak kita, terus dengan kita mengajar yang bukan fak asli kita, pastinya kita juga akan mengalami banyak kesulitan dalam menghadapi anak-anak gitu. Baik Bu, kalau boleh saya tahu kira-kira situasi apa yang sedang Bu Anis hadapi pada waktu Bu Anis mengajar seni budaya tersebut? Atau mungkin Bu Eee, Anis bisa menjelaskan kepada iya saya iya iya. perasaan Bu Anis waktu mengajar di mana yang diajar itu bukan materi faksnya Bu Anis. Gimana Nggih, gimana? Bu Eli. Jujur saja nggih, kalau mau masuk ke kelas tersebut itu saya bingung, Bu. Mhm, Nanti mau ngapain? Mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana? Karena mereka itu lebih suka mencatat, begitu, oh gitu. daripada diskusi dan itu memang sempat saya tanyakan kepada mereka di awal pembelajaran, Bu. Mhm, Jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwasanya saya juga mengajar mapel ini. Jadi mhm. saya tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran yang bagaimana, begitu Bu Eli. Mmm, Ternyata mereka itu lebih suka model pembelajaran yang mencatat, begitu Bu Eli. Sebenarnya tidak masalah sih Bu kalau pembelajaran itu tiap kelas kan berbeda nggih Bu nggih. Tapi iya, itu membuat ada hal yang membuat saya bingung Bu Eli gitu.
respon mereka saat pembelajaran itu ini kurang aktif, mereka tuh cenderung diam gitu loh Bu Eli. Jadi saya tuh bingung apa salahnya itu di saya, apa metode saya yang salah, seperti itu. Tapi di Iya, kelas iya. lainnya siswanya tuh aktif Bu Eli gitu, mau saya kasih mencatat, mau saya kasih diskusi, mereka tuh bisa menerima dan aktif. Tapi di kelas ini katanya sukanya mencatat mereka. Sudah saya kasih mencatat, tapi tetap saja responnya tuh slow gitu Bu Eli, diam saja mereka itu Bu Eli. Iya, iya, iya. Gini Bu, coba Bu Anis pernah tanyakan nggak sebelumnya kepada anak-anak tentang maunya mereka itu pada saat pembelajaran itu bagaimana? Selain mencatat mungkin ya, jadi Ah. bisa tanyakan sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak itu dalam pembelajaran hari ini kemauan mereka itu seperti apa? Begini Bu Eli, sudah beberapa hari lalu itu saya tanyakan lagi ke anak-anak tersebut gitu, dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya, menilai mengajar saya seperti itu. Karena saya berpikir itu jangan-jangan kesalahannya ada di diri saya, seperti itu. Dan Heeh. ada anak yang bilang itu kalau ada penyampaian materi saya itu kurang detail Bu Eli, kata mereka tuh seperti itu. Ada satu anak lah yang bilang bahwa, "Bu, penyampaian materinya Bu Guru ini kurang detail, kurang rinci," seperti itu. Ya, Mhm. saya terima dan saya berusaha untuk memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambahkan, detail dari pembelajaran itu saya buat dalam bentuk PPT Bu Eli, saya bentuk PPT Mhm. agar mereka itu lebih bisa menyimak dan mencatat, karena katanya mereka kan suka mencatat ya. Mhm. Tentunya tapi ya kembali lagi saya tuh masih merasa belum sesuai gitu loh Bu Eli. Jadi pembelajaran mereka itu masih lebih banyak diam, kurang merespon saya, seperti itu Bu Eli. Oh gitu ya. Baik Bu Anis. Tadi Bu Anis juga menceritakan kepada saya ya, bahwa Bu Anis juga sudah berusaha menambah model pembelajaran, tetapi masih belum menampakkan hasil dari responnya anak-anak juga masih belum bagus gitu kan ya. Lalu sebelumnya saya mau tahu dulu kalau boleh saya tahu ini Bu Anis, kira-kira dalam pembelajaran Bu Anis itu sebenarnya menginginkan model murid yang seperti apa dulu coba? Bisa Eee, dijelaskan pada Iya, saya? jujur ya Bu Eli, saya Mhm, itu dalam pembelajaran ya, saya tuh mhm, lebih suka murid itu yang aktif, seperti itu. iya, Bisa ada komunikasi dua arah, jadi komunikasi antara guru ke murid itu berjalan lancar, seperti itu Bu Eli. mhm, Kemudian saya itu kepengennya itu murid itu tidak hanya sebagai objek seperti itu, namun mhm, lebih menjadi subjek. Mereka tuh tidak hanya mendengarkan gurunya, tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi. Jadi saya tuh lebih sukanya itu terjadi tanya jawab seperti itu. Suasana kelas tuh hidup, bukan hening. jadi lebih suka ada komunikasi aktif gitu ya, Bu, ya? Ya, betul Bu Eli. Saya tuh lebih suka komunikasi dua arah, lebih banyak bertanya. Itu saya lebih suka seperti itu. Iya, 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 iya. Jadi memang harus diperlukan model-model pembelajaran ya, supaya anak-anak bisa komunikasi antara guru dengan murid, harus sama-sama aktif. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut, Bu Anis? Yang mungkin bisa Bu Anis lakukan dalam waktu dekat ini supaya anak-anak bisa aktif, ada komunikasi dua arah, mungkin apa yang bisa dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut? Sebentar Bu Eli, sebentar. Kalau menurut saya ya, yang Mhm, mungkin bisa saya lakukan adalah sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran saya dari mhm, yang sebelumnya. Mungkin iya, saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi
dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Iya, iya, iya. Kemudian jadi mereka itu bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat materi yang apa yang saya berikan gitu. Dan saya itu pengennya juga itu mereka itu akan saya berikan tugas presentasi, Bu Eli. Tugas presentasi bisa individu atau kelompok gitu. Agar mereka itu dapat mengasah kemampuan mereka berkomunikasi, Bu Eli. Kemudian saya itu juga pengennya itu apa ya, karena ini pengennya saya itu lebih mengasah pada hal komunikasi, jadi itu saya pengen itu membuat ini kegiatan semacam diskusi. Saya itu akan membuat beberapa kelompok anak untuk berpartisipasi. Ya. Itu yang aktif itu semakin banyak gitu Bu Eli. Dan juga mungkin saya bisa menambah atau menggunakan aplikasi Bu Eli, aplikasi yang saat ini banyak dipakai semacam kuisis seperti itu, biar anak-anak itu tidak merasa bosan gitu, seperti itu Bu Eli, biar mereka tuh tergugah untuk mengaktifkan dirinya seperti itu. Iya. Baik, Bu Ani. Sebenarnya luar biasa sekali apa yang disampaikan Ibu tadi. Itu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas ya. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu ya, karena jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya sebagai Iya, guru iya, tugas Ibu. betul Bu, Tapi betul. apa yang sudah direncanakan Bu Anis itu menurut saya sudah cukup bagus, sudah ada ke arah yang lebih baik di mana apa yang akan dilakukan itu selayaknya nantinya dapat memancing keaktifan anak di dalam pembelajaran di kelas ya Bu ya. Kira-kira kapan hal itu akan dilakukan Bu Anis? Begini Bu Eli, saya sudah memikirkannya uh, uh, masih dalam pikiran gitu. Setelah saya pikirkan, saya ingin itu mungkin mulai minggu depan Bu Eli. Mulai minggu depan, kebetulan kan kemarin-kemarin ini kita sibuk dengan kegiatan Agustusan ya. Nah, sekarang kan sudah di akhir bulan September, kemarin juga kegiatan karnaval sudah terselesaikan. Jadi saya itu rencana minggu depan masuk di awal Oktober. Nah, itu rencana yang akan saya laksanakan Bu Eli. Iya, iya, iya. Baik, rencananya sudah tersusun bagus ya Bu ya, dan kapan itu akan dilakukan juga sudah direncanakan. Baik Bu Anis, tidak terasa ini kita sudah berada di akhir obrolan kita nih Bu ya. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat ini? Mungkin Bu Anis ada yang ingin disampaikan? Begini Bu Eli, kan selama ini mungkin saya pendam ya. Ini apa yang saya rasa itu mungkin saya pendam gitu. Tapi setelah obrolan kita kali ini, saya itu merasa dapat menemukan solusi gitu Bu Eli, apa yang harus saya lakukan untuk menerapkan rencana pembelajaran saya selanjutnya gitu. Jadi saya itu sudah merasa lega gitu Bu Eli, merasa lega. Jadi saya akan berusaha menciptakan suasana kelas yang memiliki pembelajaran yang menyenangkan dengan harapan mereka itu bisa aktif Bu Eli. Iya, amin, amin. Semoga bisa terwujud. Semoga apa yang Bu Anis rencanakan segera terwujud ya. Baik Bu Anis, semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat juga menumbuhkan motivasi belajar untuk Bu Anis dan tidak lupa saya tunggu cerita Ibu selanjutnya ya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Baik Bu Anis, terima kasih atas waktunya Bu Anis. Terima kasih juga Bu Eli sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan saya. Nanti untuk selanjutnya saya akan kabari Bu Eli bagaimana ceritanya setelah saya menerapkan solusi ini Bu Eli. Ya, terima kasih Bu Eli. Saya tunggu Bu Anis. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kita beri aplaus untuk kegiatan praktik kucing hari ini. Ibu Eli dan Ibu Ani sudah melakukan praktek
kucing dengan baik, terlihat alur tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik kucing yang sudah dilakukan Ibu Eli dan Ibu Anis, khususnya kepada Ibu Eli Iya. selaku coach. Ya. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Bu? Indikator keberhasilan dari proses coaching tadi, yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahannya yang dihadapi mengenai tugas tambahan Bu Anis yang mendapatkan mendapatkan mata pelajaran yang bukan faknya Bu Anis dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya tadi. Itu Pak Nuha. Ya, baik. Jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Anis lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya, Bu. Kemudian tadi Ibu Eli sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasannya Ibu sudah dapat melakukan dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, itu menjadi pendengar serta pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk Bu Eli. Akan membuat Kuci tentunya tadi Bu Anis menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dan bisa menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Anis tadi, dan juga dapat memotivasi. Ternyata saya melihat Kuci itu bersemangat dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya, betul Pak Nuha. Bu Anis semangat sekali tadi merencanakan. Iya, Iya. terima kasih Bu Eli selaku coach dan Bu Anis selaku Kuci atas praktik coaching hari ini dan memberikan pelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memerhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Sekian dari saya, Ibu Eli. Iya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.